Halo para manusia, bagaimana kabarnya? Nafas masih lancar? Sudahkah kalian bersyukur hari ini? Tentu saja tidak. Dasar manusia. Oke, di video kali ini saya akan mengupload ulang video dari saya, yaitu video review film Hansel and Gretel The Witch Hunters. Video ini saya hapus karena video ini terkena klaim hak cipta atau copyright yang membuat channel saya tidak dapat dimonetisasi. Padahal views dari video ini hampir menembus 100k atau 100.000 views. Bayangkan cuy. Sudahlah. Bagi kalian yang belum menonton film ini bercerita tentang sepasang kakak beradik yang berprofesi sebagai pemburu penyihir. Film ini bergenre action, fantasi, dan horor. Saya sangat merekomendasikan film ini untuk kalian tonton karena ceritanya sangatlah bagus sekali menurut saya. Penasaran dengan filmnya? Oke, simak saja videonya. Nyeri otot pinggang mas, nyeri punggung bang, badan pegalin numba. Pakai Oskadon SP. Oskadon SP, bebaskan pegalinu, kerjaan beres. Scene film ini diawali oleh cahaya kecil dalam hutan yang sangat gelap, tapi bukan kunang-kunang, melainkan seorang bapak-bapak yang sedang membawa lentera. Ia sedang menuju ke rumahnya yang berada di tengah hutan. Ia pergi ke kamar anak-anaknya dan menyuruh mereka untuk bangun. Sontak mereka pun menuruti ucapan ayah mereka itu. Tapi mereka malah dibawa ke dalam hutan yang sangat gelap dan si ayah menyuruh mereka untuk menunggu di sana. Tanpa sepatah kata pun si ayah lalu mematikan lentera yang ia bawa. Di saat mereka menunggu si ayah yang tak kunjung datang, mereka berdua pun mencoba berjalan menyusuri hutan. Tapi mereka malah menemukan rumah yang terbuat dari permen. Dan mereka pun langsung masuk ke dalam rumah itu. Sesampainya di dalam rumah, mereka melihat-lihat sekeliling rumah itu. Lalu tiba-tiba muncul seorang penyihir buruk rupa yang menangkap mereka berdua. Mereka pun ditangkap dan si kakak laki-laki dikurung dan diberi makan permen oleh si penyihir. Kalian ingat scene ini karena scene ini akan berdampak buruk kepada si kakak cuy. Dikarenakan si kakak tidak mau makan permen, si penyihir pun mengancam akan membunuh adiknya. Lalu si kakak dengan terpaksa memakan permen tersebut. Si penyihir pun menyalakan kompor untuk memasak si kakak. Namun tanpa penyihir itu sadari, si adik perempuan mencoba melepaskan diri dari rantainya. Sialnya penyihir itu melihat si adik dan menyerang si adik menggunakan sihirnya. Namun anehnya sihir itu tidak mempan kepada si adik. Entahlah, mungkin karena si adik rajin ibadah makanya si adik kebal ilmu sihir. Makanya sholat cuy, sholat. Lalu tanpa pikir panjang si adik pun menusuk penyihir tersebut berulang kali hingga penyihir tersebut jatuh. Si adik pun dengan cepat melepaskan tali yang mengikat kakaknya, lalu menghajar penyihir itu dan membakarnya. Dan film pun dimulai. Scene beralih kepada sebuah kota yang ramai dengan penduduk. Mereka sedang menyaksikan seseorang yang diduga penyihir ditangkap oleh sheriff yang ada di sana. Usut punya usut, di kota itu telah banyak anak-anak yang hilang dicuri oleh penyihir. Si sheriff ingin orang yang ia tangkap untuk dibakar. Namun hal itu dihalangi oleh wali kota di kota itu. Dan wali kota itu pun berkata, "Weh, jangan gitulah. Itu orang bukan ayam. Enak aja lu mau bakar-bakar aja." Hiss. Di tengah perdebatan, si sheriff ditodong oleh perempuan pemburu penyihir yang sangat hebat di zaman itu. Yaitu kakak beradik di awal scene tadi. Mereka bernama Hansel, si kakak yang diperankan oleh Jeremy Renner aka Hawkeye. Dan si adik bernama Gretel yang diperankan oleh Gemma Arterton. Hansel pun memeriksa wanita itu dan ternyata wanita itu bersih dan bukan penyihir. Hansel pun menyuruh para penduduk untuk pulang karena wanita ini bukanlah seorang penyihir. Hansel pun berjanji untuk menemukan dan menjaga anak-anak penduduk yang hilang itu. Para penduduk pun mengiyakan ucapan Hansel itu dan pulang ke rumahnya masing-masing. Wanita tersebut pun mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Hansel karena telah menyelamatkan hidupnya. Dan wanita itu pun pergi. Namun si sheriff tidak terima karena wanita itu dilepas begitu saja dan tidak percaya kepada Hansel. Saat sheriff mencoba mengolok-olok si Gretel, Gretel pun geram dan menyundul si sheriff hingga hidungnya berdarah. Sang anak buah yang tidak terima lalu mencoba mengambil senjata, namun dihentikan oleh Hansel. "Lu ambil senjata, gue headshot lu semua." Dan seketika anak buah sheriff pun itu mengurungkan niatnya untuk mengambil senjata. Mereka pun mendapat info bahwa ada rumah kecil di dalam hutan yang diduga adalah sarang dari penyihir yang menculik anak-anak di kota itu. Dan mereka pun OTW. Sesampainya di sana benar saja ada penyihir di dalamnya dan terjadilah baku hantam dan adegan tembak-tembakan antara mereka.
Si penyihir pun mencoba lari namun dihalangi oleh si Hansel. Lebih baik kalian nonton sendiri dah kalau adegan baku hantamnya karena kurang seru kalau diceritain. Oke? Oke, singkat cerita penyihir tersebut tertangkap dan digantung di atas pohon. Namun sayangnya penyihir itu bukanlah penyihir yang mereka cari. Tapi mereka menemukan sebuah gambar atau rencana di dalam rumah penyihir itu. Di sisi lain, si Sheriff menyuruh 4 anak buahnya untuk mencari penyihir di malam hari, di mana penyihir itu sangatlah kuat di waktu malam. Mau tidak mau mereka pun berangkat ke dalam tengah hutan. Dan saat mereka lagi ingin memasak Indomie, tiba-tiba muncul seorang wanita cantik dari semak belukar. Kita sebut saja nih wanita Jeng Luna biar gampang, oke? Si Jeng Luna pun bertanya kepada mereka, mengapa kalian ada di dalam hutan pada malam hari? Dan salah satu di antara mereka pun menjawab bahwa mereka sedang mencari penyihir yang telah mencuri anak-anak di kotanya. Namun sayang Jeng Luna merupakan ketua dari para penyihir. Jeng Luna pun merubah wajahnya menjadi jelek. Lalu dibantailah mereka satu persatu. Dan cerot. Pantas ini film diberi rating R karena banyak adegan penjagalan dan pendarahan yang terjadi di film ini. Oke, lanjut. Kita beralih kepada Hansel. Hansel sedang berada di warung minum. Ia mencoba merayu seorang wanita, namun wanita tersebut merasa Hansel adalah pria yang sangat aneh dan wanita itu pergi meninggalkan Hansel sendirian. Di sisi lain, Gretel mencoba mengulik informasi tentang hilangnya anak-anak di kota itu. Dan Gretel pun merasa ada yang aneh atas penculikan ini. Di mana ada 3 anak yang diserang namun hanya 1 yang mereka culik. Ini sangat aneh menurut Gretel. Namun tiba-tiba datang seorang pria yaitu Wahyu, anaknya Pak Mamat yang mengatakan bahwa dia adalah penggemar mereka berdua. Dan si Wahyu pun ingin menanyakan sesuatu kepada mereka berdua. Gretel pun mengizinkan. Si Wahyu pun bertanya, bagaimana cara terbaik untuk membunuh seorang penyihir? Hansel pun menjawab bahwa untuk membunuh penyihir bisa dengan cara memenggal kepalanya, mengambil jantungnya, menguliti mereka, dan cara yang terbaik adalah dibakar. Si Wahyu pun dengan santainya bertanya lagi, apakah benar sihir tidak bisa melukai kalian? Apakah itu karena penyihir yang mereka bunuh saat masih kecil? Hansel dan Gretel pun merasa tersinggung dengan ucapan si Wahyu dan menyuruh si Wahyu untuk tidak mengganggu mereka berdua karena mereka lagi sibuk. Hal ini menandakan bahwa mereka tidak ingin mengingat masa lalu mereka. Namun secara tiba-tiba muncul salah satu orang yang bertemu penyihir di dalam hutan tadi dan berkata ada pesan. Namun tiba-tiba, boom, tubuh orang tersebut pun hancur berkeping-keping. Di saat yang bersamaan, Jeng Luna menemui anak buahnya dan salah satu di antara anak buahnya haus. Mereka pun membunuh salah satu di antara anak yang mereka culik. Dan pada saat meminum darah anak-anak itu, penyihir tersebut menjadi lebih kebal atau kuat karena api tidak dapat melukai mereka. Namun itu hanya berefek sebentar. Untuk menyempurnakannya mereka butuh 12 anak yang lahir di bulan yang berbeda. Lalu scene beralih kepada Hansel yang sedang membeli baju di pasar. Namun ia didatangi oleh seorang wanita yang dimana wanita itu adalah Mina, wanita yang ia tolong kemarin. Si Mina pun mencoba berbicara kepada Hansel. Dan si Mina pun bertanya, apakah kamu pernah bertemu dengan penyihir yang baik? Si Hansel pun menjawab, tidak, penyihir yang baik adalah penyihir yang telah mati. Di tengah pembicaraan, si Hansel tiba-tiba menjadi pucat dan lemah. Lalu menyuntikkan obat ke pahanya. Dan ternyata hal tersebut terjadi karena ia memakan permen yang diberikan oleh penyihir pada saat ia masih kecil. Masih ingat kan scene awal-awal tadi? Hal itu ternyata membuat Hansel menjadi lemah. Dan apabila Hansel tidak menyuntikkan obat, maka Hansel akan mati dalam waktu beberapa jam saja. Scene beralih kepada anak buah si Jeng Luna, kita sebut saja Yanto. Yanto sedang bermain di tengah hutan, namun ia mendengar suara anak kecil yang meminta tolong. Lantas ia pun mencari sumber suara tersebut. Saat ia menemukan seorang anak kecil di tengah hutan, ia pun menghampirinya dan tanpa ia sadari itu adalah jebakan. Bocah itu hanyalah boneka labu yang dibuat oleh Hansel dan Gretel. Lalu si Yanto pun terkepung dan terjadilah baku hantam lagi. Singkat cerita, mereka pun berhasil menangkap Yanto yang dilumpuhkan oleh kejut listrik oleh suruhan sang wali kota.
Mereka pun langsung membawa Yanto ke kantor penjara Sheriff. Dan si Sheriff pun terlihat agak sedikit kesal karena ada penyihir hidup-hidup di kantornya. Lalu Hansel dan Gretel pun mencoba menginterogasi si Yanto. Dan si Yanto mengatakan bahwa rencana bulan merah. Yanto juga mengatakan darah dari 12 bulan akan dikumpulkan. Dan si Gretel pun langsung menyadari, lalu meminta info anak-anak yang hilang. Dan benar saja, anak yang hilang lahir di bulan yang berbeda. Dan sudah ada 11 anak yang hilang. Itu berarti kurang 1 anak yang akan diculik. Dan mereka pun sadar bahwa korban selanjutnya adalah anak yang lahir di bulan April. Mereka pun bergegas mencari berkas tentang kelahiran anak di bulan April. Dan hanya ada 1 anak. Namun bangkeknya, si Sheriff malah membuat lama saat Hansel bertanya di mana rumah anak itu. Di sisi lain, Jeng Luna dan si Yanti sudah sampai di kota dan membakar separuh dari kota itu. Jujur gua agak kesel sama si Sheriff karena lembek banget jadi Sheriff gitu. Alhasil si anak pun berhasil ditangkap oleh si Yanti. Dan Yanti menyuruh seekor troll. Seekor apa seorang sih? Sebuah troll. Ya udah itulah pokoknya. Dan anak tersebut pun dibawa oleh troll itu. Di sisi lain, Jeng Luna mendatangi si Gretel. Saat Gretel bertanya siapa dia, lalu Jeng Luna pun merubah wajahnya menjadi jelek lagi. Scene berganti kepada Hansel di mana Hansel menemukan anak yang dibawa oleh troll itu. Namun sayangnya dihalangi oleh si Yanti. Dan terjadilah baku hantam antara mereka berdua. Scene ini menjadi scene favorit saya karena ya kalian lihat sendiri aja lah. Bam, mampus ditendang dong aset pribadi si Yanti sama si Hansel. Yang jadi pertanyaan saya itu kenapa harus di tempat itu yang ditendang, kenapa gak di tempat lain? Singkat cerita, si Yanti mencoba terbang menggunakan tongkat terbang ala-ala penyihir. Namun si Hansel mencoba mengikutinya dan Hansel pun terbang mengikuti Yanti. Scene beralih lagi kepada si Gretel di mana ia sedang terpojok dan si Jeng Luna mengatakan bahwa Gretel punya sesuatu yang Jeng Luna butuhkan sambil menunjuk dada Gretel yang aduhai. Namun si anak buah wali kota mencoba menyelamatkan Gretel dan Gretel pun dilempar dan diselamatkan oleh si Wahyu, anaknya Pak Mamat tadi. Naasnya si anak buah wali kota harus mati karena dia melawan Jeng Luna yang lagi mode jelek. Dan cerot, si anak buah wali kota pun koin. Hansel yang mencoba mengejar Yanti akhirnya terjatuh ke dalam hutan. Dan keesokan harinya si Wahyu sedang mengelap wajah Gretel. Dan si Wahyu melihat dada Gretel yang sangat idaman banget dah pokoknya. Dengan sangnya si Wahyu mencoba mengelap dada si Gretel. Gak mungkin coba ngelap sih, pasti pikiran si Wahyu ini udah kemana-mana, pasti udah. Saat mengelap di sela-sela dada Gretel, Wahyu mungkin merasakan sesuatu yang lembut namun bukan sukwisi. Wahyu pun ingin mengelap semakin dalam. Namun sayang Gretel sadar dan marah kepada Wahyu. Gretel pun berkata, "Apa yang kamu lakukan?" Lalu Wahyu pun menjawab, "Aku hanya mengelap dadamu yang kotor kok, aku gak ngapa-ngapain." Pinter banget suruh cari alasan, mantap. Wahyu pun menawarkan bubur kepada si Gretel dan si Gretel pun mengiyakan tawaran itu. Si Wahyu lalu menjelaskan bahwa banyak yang tewas akibat peristiwa tadi malam. Dan si Wahyu melihat kakaknya Gretel yaitu Hansel terbang mengikuti penyihir dan ia tidak pernah melihatnya lagi. Di sisi lain si Sheriff memanfaatkan situasi ini di mana Hansel dan Gretel sedang gagal. Dan si Sheriff menyalahkan si wali kota dan wali kota pun dibunuh oleh si Sheriff. Dan scene kembali lagi kepada Gretel dan Wahyu. Di mana si Gretel menanyakan seorang wanita yang ada di dalam buku si Wahyu. Dan si Wahyu pun menjelaskan tentang wanita itu. Yang ternyata